Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Armeji. Armeji di Lamando, Kalimantan Tengah ya. Armeji di Lamando, Kalimantan Tengah yang bertanya, "Dok, saya sudah 2 kali operasi dan sekarang operasi yang kedua ini dari lukanya masih keluar cairan ya. Masih keluar cairan. Apakah ini fistel?" Pertanyaannya ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Armeji di Lamando di Kalimantan Tengah, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya. Kembali kepada Armeji ya. Armeji di Lamando, Kalimantan Tengah yang bertanya, "Saya 2 kali operasi dan sekarang pun luka operasinya keluar cairan. Apakah ini fistel?" Saya menjawab kemungkinan iya. Kemungkinan fistel ya. Fistel itu ya secara awam saya definisikan sebagai bisul anus. Satu benjolan di dekat anus kita yang selalu keluar cairan. Dimulai dari apa? Infeksi di dalam anus ya, kebanyakan infeksi kriptoglanduler yang kemudian dia mencari jalan keluar, kemudian di tepi anus kita seminggu 2 minggu bengkak itu dan sakit. Yang kemudian pecah atau dipecah oleh dokter, bisulnya itu kemudian sembuh, muncul benjolan kecil yang selalu keluar cairan, ngeflek-ngeflek di bagian dalam kita. Itulah fistel. Fistel ada bermacam-macam tergantung perjalanannya ya. Untuk tahu jenis-jenis fistel ini perlu yang namanya MRI fistulografi atau magnetic resonance imaging ya. Mengapa? Karena dengan MRI fistulografi ini kita akan tahu asalnya dari mana ya, internal openingnya istilahnya, internal openingnya dari mana, kemudian perjalanan lorong atau jalur fistelnya itu kemana, melewati otot klep dalam atau nembus juga otot klep luar atau di atasnya atau kemana saja arah fistel. Apakah ada residual abses atau ada bisul di dalam jaringan tepi anus kita di dalam ya, yang tanpa kita tahu, itu akan ketahuan dengan fistulografi. Tanpa fistulografi sangat tidak mungkin kita bisa mengerjakan dengan baik operasi dengan berbagai macam cara untuk fistel. Bahkan dengan filat atau laser ya, laser untuk fistel yang kita sebut filat itu juga akan tidak efektif. Kalau misalnya ada residual abses, ada horseshoe abses ya, ada secondary tract atau cabang-cabang fistelnya, mau sampai filat pun tidak akan bisa ya. Filat bisa untuk beberapa jenis fistel, tetapi tanpa MRI fistulografi maka kita akan jatuh ke dalam keadaan yang namanya persistent fistel. Apa itu persistent fistel? Adalah fistel yang tetap masih ada walaupun sudah dilakukan tindakan operasi dengan cara apapun. Jelas ya, dengan cara apapun. Mengapa? Karena tindakan operasi dengan cara apapun itu belum bisa mencapai seluruh jalur fistelnya ya. Yang pertama adalah menyelesaikan proses infeksinya ya. Kalau itu penyebabnya kriptoglanduler ya, infeksi kriptoglandulernya diselesaikan, jalurnya diselesaikan, residual absesnya atau ada bisul di dalam juga harus diselesaikan ya. Itu baru bisa menyembuhkan. Yang pertama kita kenal yang namanya persistent fistel. Walaupun sudah dioperasi, fistelnya tidak pernah sembuh. Artinya tindakan operasi dengan cara apapun belum bisa mencapai semua masalah di fistelnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya recurrent fistel. Fistel yang kambuh lagi. Pernah sembuh, pernah kering lukanya, tidak muncul-muncul lagi,
tetapi kemudian dalam 6 bulan muncul lagi. Ya, dalam 6 bulan muncul lagi. Ini namanya recurrent fistel. Atau juga yang namanya de novo fistel atau fistel yang baru. Yaitu pernah sembuh, kemudian lebih dari 1 tahun muncul fistel lagi. Itu dianggap fistel yang baru. Tetapi yang menjadi permasalahan sehari-hari itu adalah persisten fistel dan recurrent fistel. Masalah persisten fistel atau fistelnya tetap ada walaupun dioperasi, karena operasi tidak bisa mencapai seluruh fistelnya, dan juga recurrent fistel, fistelnya muncul lagi, itu problem pada preoperatif yang pertama. Preoperatifnya apa? Belum bisa mengenali seluruh fistel, jalur fistelnya, permasalahan dengan fistelnya, lokasi fistelnya, secondary tract-nya, ada residual abses atau sisa bisul di dalam atau tidak, bentuk bisulnya, misalnya seperti tapal kuda, horseus abses misalnya, ya. Itu preoperatif tanpa MRI ya tidak mungkin, ya. Jadi faktor preoperatif ini bisa menyebabkan kegagalan, ya. Kemudian selama operasi tindakannya bisa mencapai seluruh fistel apa enggak, bisa membersihkan residual abses atau enggak, sisa bisul yang di dalam apa enggak, ya. Yang ketiga adalah post operatif, ya, masalah-masalah sesudah operasi, higienitasnya, ya, infeksinya bisa teradikalisasi atau enggak. Kalau tidak, mungkin akan terjadi rekarensi atau kekambuhan, atau juga mungkin persisten fistel. Jelas ya, Armeji, jadi udah 2 kali operasi muncul lagi, jangan-jangan ini persisten fistel. Perlu MRI fistulografi. MRI, ya, magnetic resonance imaging fistulografi, ya, seperti pemeriksaan radiologis ya, untuk ronsen lah boleh katakan begitu, tapi namanya MRI, untuk tahu jenis-jenis fistel, ya, cabang-cabang fistel, fistelnya dari mana saja, kemana saja, ada sisa bisul enggak di dalam, dan bentuk bisulnya kayak apa, sisanya di dalam, itu ketahuan dengan MRI fistulografi. Kalau kita bicara mengenai akurasinya, ya, spesifitasnya itu 97%, sensitivitasnya juga 97% MRI fistulografi. Maksudnya gini, sangat sensitif, ya, sangat sensitifnya itu 97%, ya, dari 100% itu 97%, dan sangat spesifik. Kalau kita bilang itu fistel, ya 97% fistel. Jadi spesifik iya, sensitif iya, nilainya 97%. Kalau USG, ultrasonografi yang dimasukkan ke dalam anus, itu sensitif tetapi tidak spesifik, ya. Sensitivitasnya juga 97%, ya. Tetapi untuk apakah ini gambaran yang spesifik fistel, itu nilainya 86%. Jadi lebih baik MRI fistulografi. Mengapa USG kurang spesifik? Karena jaringan jalur cairan atau infeksi yang ada dengan jaringan yang sudah sembuh, fibrosis, itu nggak bisa dibedakan, sehingga kurang spesifik. Jadi yang spesifik dan sensitif adalah pemeriksaan MRI fistulografi. Oleh sebab itu penting mapping fistel dengan MRI fistulografi sebelum operasi. Kira-kira itu Armeji yang saya bisa jelaskan tentang apa yang Anda derita. Semoga ini bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya, ya, saya upload.